sedikit unsur politisnya. Saya yakin mudah-mudahan siapa tahu saya juga bisa berdiri di tempat. Pada saat ini saya ingin sharing sebetulnya, apa sih jembatan menuju pekerjaan itu dengan profesionalisme. Profesionalisme itu kita harus ada tiga kekuatan atau tiga unsur yang harus ada dalam kita kalau mau disebut dengan profesional. Pertama adalah kita butuh ilmu untuk untuk melakukan tugas. Setiap pekerjaan itu ilmu yang kita dapat ini bisa menjadi kita bisa melakukannya dengan cekatan. Ini mungkin yang telah adik-adik atau teman-teman lakukan selama 1 tahun ini. Teman-teman dilengkapi suatu ilmu, berbagai ilmu. Tadi mungkin ada ilmu akuntansi, ada ilmu komputernya, atau segala macam. Itu adalah ilmu. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan ini apa? Bisa didapat dengan skill, dengan satu latihan yang terus-menerus, sehingga ilmu yang telah kita punya dua hal yang di atas tadi, ilmu dan keterampilan. Tetapi ini yang lebih penting di dunia kerja, sikap, perilaku, attitude. Kalau kita ilmu kita bagus, terus kita sudah terlatih, tapi kita dalam bersikap negatif, itu akan menjadi problem di dunia kerja. Saya contohkan, misalnya Anda ahli dalam membuat surat, gitu ya, membuat surat karena belajar komputer. Nanti Anda bisa ngetik dengan kecepatan tertentu, Anda bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, gitu karena sudah terlatih. Tapi ketika disuruh atau diminta tolong oleh atasan Anda wajahnya meremut. Ya, disuruh lagi saya. Itu sikap negatif itu langsung kelihatan di wajah, gitu ya. Dan itu atasannya langsung akan menilai. Wah, ini anaknya sih pinter, ilmunya ngetiknya pinter, ahli. Tapi kok kalau dimintakan tolong oleh saya itu sebagai atasan misalnya, kok meremut, kan lama-lama atasan juga, wah ini kayaknya anak ini nggak senang bekerja. Negatifnya seperti itu. Atau Anda merasa kecapean setelah diminta tolong membuat surat, tapi karena ada sesuatu yang urgent, Anda diminta tolong lagi mulai meremut. Itu adalah sikap negatif yang akan mempengaruhi di tempat kerja. Baik, nah apa sih gunanya ilmu itu? Dengan kita mengetahui ilmu, dengan kita punya ilmu yang banyak, kita akan bisa mempercepat penguasaan pekerjaan yang ditugaskan. Kita bisa dibayangkan kalau kita diminta membuat 100 surat, gitu. Kalau kita tidak bisa ada ilmu komputer yang adik-adik pelajari selama setahun, itu akan menjadi sangat lama. Dulu ya, zaman dulu buat surat gitu, kalau perlu 100 kali diketik kan, ketik terus 100 kali itu tangannya sampai pegal gitu ya. Nah sekarang udah cukup dengan 1 kali ketik, terus alamatnya saja yang dirubah-rubah, itu kita bisa menghasilkan laporan 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan zaman dulu ketika harus melakukan pengetikan berkali-kali. Banyak ilmu yang bisa mempercepat tugas yang diberikan kepada kita. Yang kedua, dengan kita punya ilmu, kita akan percaya diri. Ketika kita ditugaskan oleh atasan kita, disuruh membuat laporan, kita dengan ilmu yang kita miliki, kita tahu caranya bagaimana membuat laporan, itu akan menambah kepercayaan diri kita. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena perusahaan itu didirikan pasti untuk cari uang. Ya, jadi ilmu keuangan ini kalau nggak salah ada yang di jurusan akuntansi mungkin ya, ada yang belajar akuntansi nggak di sini? Ada berapa orang kira-kira? Bisa tunjukkannya? Ini rekan-rekan saya ya dari akuntansi ya. Terus ada belajar pemasaran, ada fungsi pemasaran pasti, karena dia akan membuat itu biasa, membuat pemasaran. Juga ada fungsi yang lain, misalnya customer service. Ya, customer service ini jumlahnya cukup banyak kalau
di PT Indosat, terutama di Yogyakarta. Karena apa? Pelanggan kita cukup banyak sehingga kita perlu perlu suatu fungsi yang cukup vital.